Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bersama dalam situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, dengan penyebaran virus corona atau coronavirus atau COVID-19 yang kita sudah tahu bersama bagaimana penyebarannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menanggapi dengan iman apa yang sedang terjadi di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Ada begitu banyak tanggapan atau respon dari berbagai macam golongan agama, bahkan kita sebagai orang percaya juga kepada Tuhan, bagaimana kita menanggapi tentang situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menanggapi menurut pemahaman dan pikiran kita sebagai pribadi atau manusia, tetapi ketika kita menanggapi situasi dan kondisi saat ini, kita juga harus didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa bagaimana kita menanggapi situasi dan kondisi saat ini dengan menanggapinya berdasarkan kepada pemahaman atau pengetahuan di dalam Alkitab. Mari kita bersama-sama mendasari pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan, maka akan menghasilkan pemikiran, pemahaman, pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang benar mengenai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya ada prinsip-prinsip iman yang harus kita terapkan di dalam hidup kita ketika kita menghadapi situasi kondisi COVID-19 yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip iman dalam menanggapi situasi dan kondisi tentunya dalam konteks COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Ada beberapa prinsip iman yang perlu kita terapkan dalam hidup kita ketika kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama adalah kita harus mendasari pemahaman pengertian kita bahwa Allah memegang kendali. Allah memegang kendali bukan hanya hidup kita secara pribadi, bukan hanya dalam keluarga kecil kita, atau bukan hanya dalam gereja, tetapi Allah memegang kendali bahkan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Allah memegang kendali. Itu tidak bisa kita lupakan dengan prinsip iman atau keyakinan iman. Apapun situasi, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini, kita percaya bahwa Allah memegang kendali hidup kita. Allah juga memegang kendali bangsa kita. Allah juga memegang kendali isi dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dan mengetahuinya, bahwa Allah itu adalah omnipotence, means that all powerful. Artinya bahwa Allah itu maha kuasa. Perlu kita ingat, Allah yang memegang kendali adalah Allah yang maha kuasa. Artinya bahwa tidak ada yang membatasi kuasa Allah untuk bisa melakukan segala sesuatu. Dalam situasi dan kondisi COVID saat ini, saudara, Allah adalah Allah yang memegang kendali. Allah adalah Allah yang berkuasa atas apa yang terjadi saat ini. Dan Dia adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang kedua adalah omniscience. Allah adalah maha tahu, all knowing. Allah yang maha tahu bukan berarti Allah yang
tidak mengetahui sekecil apapun. Dia Allah yang maha tahu adalah dia tahu segala sesuatu yang sedang terjadi, bukan hanya di dalam lingkungan yang kecil, tetapi juga dia mengetahui dari seluruh dunia ini. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi, dia tahu siapa yang mengalami persoalan pergumulan, dia tahu siapa sedang yang mengalami positif COVID, bahkan saudara, bahkan dia tahu apa yang terjadi saat ini. Dan itu yang perlu kita ketahui, bahwa Allah adalah omniscience. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dan saudara, ketika kita mengerti, memahami dalam situasi dan kondisi ini, bahwa ada Allah omniscience, adalah Allah yang maha tahu, maka kita akan menanggapi dengan bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah omnipresence. Dia Allah yang maha hadir. It means all presence. Dia Allah yang maha hadir. Dia hadir, saudara, di mana dia akan hadir. Di mana saja dia bisa hadir. Dia bisa hadir di sini. Dia bisa hadir di Jakarta. Dia bisa hadir di negara yang lain, di Amerika, di Wuhan, di Cina, saudara. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Inilah, saudara, artinya bahwa Allah itu memegang kendali hidup kita. Allah memegang kendali negara kita. Allah memegang kendali bangsa kita. Allah memegang kendali situasi kondisi COVID saat ini. Allah memegang kendali seluruh dunia dalam situasi dan kondisi apapun juga. Karena itu jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu bahwa ada Allah yang memegang kendali. Dia omnipotence, Allah yang maha kuasa. Dia omniscience, Allah yang maha tahu. Dan dia omnipresence, adalah Allah yang maha hadir. Karena itu dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami, kita percaya ada Tuhan, ada Allah yang memegang segala kendali hidup kita, memegang situasi kondisi saat ini. Dan ketika kita mengerti, memahami bahwa Allah adalah Allah yang memegang kendali, maka ketika kita meresponi situasi dan kondisi saat ini, kita tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal berikutnya adalah bagaimana prinsip iman kita menanggapi situasi kondisi dalam konteks COVID-19 saat ini. Yang kedua adalah bahwa Allah itu berdaulat atas segalanya. Allah berdaulat atas segalanya, artinya dalam hidup kita pun Allah berdaulat. Kata berdaulat itu sovereign, atau dia memerintah atas segalanya. Dia berkuasa atas segalanya. Nah, di atas segalanya Tuhan ada. Dan Tuhan tidak ada di bawah siapapun. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia sanggup melakukan banyak hal. Dia sanggup melakukan hal-hal yang tersulit, yang tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh manusia. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa menghentikan segala sesuatu. Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Dia bisa mengatur segala sesuatu. Karena apa? Karena dia Tuhan, dia Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk hidup kita, termasuk negara kita, bangsa kita, termasuk dunia ini, termasuk situasi dan kondisi COVID yang sedang terjadi saat ini. Allah berdaulat atas semuanya itu. Dan yang ketiga adalah Allah yang setia. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Ada beberapa teks firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi ibu saudara. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 10 dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Allah berjanji. Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dikatakan sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun bukit-bukit bergoyang, tetapi dikatakan bahwa kasih setia Allah akan terus ada bagi kita. Sekalipun situasi, kondisi virus corona yang ada, sekalipun sudah menyebar, menyerang akan kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini, terlebih di Indonesia. Tetapi percayalah, dikatakan meskipun gunung-gunung beranjak, meskipun bukit-bukit bergoyang, bahkan mungkin meskipun virus corona menyebar dengan pesat, tetapi keyakinan kita, kasih setia Allah ada dalam hidup kita. Dia tetap menyertai kita, dia tetap menjaga dan melindungi kita.
Saudara, satu lagi teks firman Tuhan yang kita bacakan dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah bukti janji kesetiaan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak pernah akan membiarkan kita. Karena apa? Karena Allah adalah setia dalam janjinya. Memang Allah akan menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Tetapi perlu ingat, kita juga harus tunduk kepada ketetapan, aturan, firman Tuhan yang sudah memberi damai sejahtera bagi kita. Jangan menurut keyakinan kita masing-masing. Pemerintah pun adalah wakil Allah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjalankan, untuk melaksanakan akan aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Karena itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk tetap setia dan taat kepada apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 prinsip iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kita percaya bahwa Allah memegang kendali. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segalanya. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia akan menyertai dalam hidup kita, dalam situasi kondisi COVID yang ada, COVID-19. Tetapi kita percaya, kita menanggapi dengan iman, kita punya prinsip dasar iman yang kuat di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang ada di sorga sana selalu memandang kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.